Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 17 Agustus 2025 tertulis pada kitab Mazmur 34 ayat 16 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung penghukuman. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, Tuhan membebaskan bangsanya. Siapakah bangsanya? Bangsa Tuhan adalah bangsa yang kepadanya Allah telah mengikat perjanjian, yakni Israel. Satu-satunya bangsa di dunia ini yang disebut bangsa Tuhan adalah Israel. Dalam bahasa asli, mereka disebut dengan Am Segullah atau Am Elohim. Di luar Israel bukanlah bangsa Allah. Yang bukan bangsa Allah ini disebut dengan Goyim atau bangsa-bangsa. Termasuk bangsa Indonesia adalah Goyim, golongan dari bangsa-bangsa. Tapi secara rohani, kita orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus disebut bangsa Tuhan. Kita menjadi Am Segullah sama seperti Israel karena Kristus Yesus. Jadi kalau dikatakan Tuhan membebaskan bangsanya, itu artinya Tuhan membebaskan umat kepunyaannya, baik Israel secara politik maupun non-Israel yang percaya kepada Kristus Yesus. Jadi, jika kita mencoba mengkaitkan kemerdekaan Indonesia dengan pembebasan yang dilakukan Allah terhadap bangsanya, itu sangat keliru. Sebab Indonesia secara politik bukanlah Am Segullah, tapi Goyim atau golongan bangsa-bangsa. Namun begitu bukan berarti Allah tidak berdaulat atas bangsa-bangsa. Allah berkuasa dan berdaulat atas seluruh bangsa, tapi mencocokkan atau menghubung-hubungkan kemerdekaan Indonesia dengan pembebasan yang dilakukan Allah terhadap bangsanya itu sangat menggelitik. Jika kita sebagai orang percaya berbicara tentang kemerdekaan, itu selalu berbicara tentang kemerdekaan yang dilakukan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Kristuslah kita boleh disebut bangsa Tuhan. Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita tidak lagi ditawan iblis sebab sudah ditebus, sehingga kita disebut orang-orang merdeka. Inilah yang diberitakan para rasul yang disebut dengan kabar baik atau berita Injil. Rasul Paulus salah satu rasul yang gigih memberitakannya. Salah satu pengajarannya adalah tentang kemerdekaan orang-orang percaya yang dituliskannya kepada jemaat Galatia yang menjadi bahan invokasio dan ogen minggu ini. Dalam tulisannya, Paulus menegaskan bahwa orang percaya adalah orang merdeka. Merdeka bukan berarti hidup sesuka hati, tetapi hidup di dalam kasih, mengasihi sesama dan menolong, sebab itulah kesimpulan dari seluruh hukum Allah. Rasul Paulus tidak berbicara tentang kemerdekaan bangsa Galati atas penjajahan bangsa-bangsa lain. Dalam keberadaan kita sebagai umat Tuhan atau Am Segullah di dalam Kristus, kita tidak lepas dari penderitaan.
selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan bertemu dengan penderitaan. Bahkan banyak penderitaan yang dialami orang-orang benar. Menderita karena sakit penyakit, menderita karena dikejar-kejar musuh, menderita karena kebenaran, menderita karena kekurangan secara finansial dan lain-lain. Jadi, jikalau kita menderita, itu bukan selalu karena dosa-dosa atau kejahatan yang kita perbuat. Bisa jadi karena kejahatan orang lain atau karena situasi dan kondisi alam yang menyebabkan penderitaan. Namun, satu hal yang pasti, dalam melewati penderitaan, Tuhan Allah selalu menolong bangsanya. Dalam penderitaan, biasanya orang-orang terdekat dengan kita akan menjauh dan meninggalkan kita, terlebih jika dalam keadaan hancur remuk ataupun jiwa yang kehilangan pengharapan. Tetapi Tuhan Allah dekat dengan orang-orang yang patah semangat dan remuk jiwanya. Ketika kita berseru kepadanya, Dia mendengar dan bertindak untuk melepaskan dari penderitaan itu. Inilah yang dirasakan dan dialami pemazmur, yakni Daud. Daud adalah milik kepunyaan Tuhan, baik secara bangsa maupun secara pribadi. Dia ada dalam bahaya dikejar-kejar Saul karena rasa cemburu Saul kepadanya. Dia berlari dari satu tempat ke tempat lain dan tibalah ia di Gat yang rajanya bernama Akis. Ternyata di sana pun dia terancam dibunuh. Akhirnya dia pun berpura-pura gila di hadapan raja. Karena raja menganggap dia benar-benar gila, dia pun diusir dari situ dan selamatlah ia. Dalam peristiwa inilah dia menuliskan Mazmur 34 ini. Dia bernyanyi memuji Tuhan atas pertolongan Tuhan padanya. Daud meyakini dengan cara berpura-pura gila pun itu adalah pertolongan Tuhan menyelamatkan dirinya. Sehingga tak satu pun tulang-tulangnya patah. Demikianlah dituliskan dalam nas khotbah kita minggu ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setialah kepada Tuhan Allah yang telah membebaskan kita, yang telah menjadikan kita bangsa Tuhan. Sebab jikalau kita tidak setia, berpaling dari Tuhan, berbuat jahat, maka kita pun akan mati dalam kejahatan. Sebab Tuhan menentang orang-orang jahat. Tetapi jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, setia dan takut padanya, mengasihi sesama dan menolong yang kesusahan, kita akan ditolong dan dilepaskannya saat dalam penderitaan. Seperti dia menolong Daud, demikian juga dia akan menolong kita. Dan jangan lupa, semua kebaikan yang kita dapatkan itu datang dari Tuhan. Semua cara-cara yang kita kerjakan yang mendatangkan keselamatan dan kebaikan itu adalah pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukurlah dan bermazmurlah baginya. Amin.